Sinyal ini telah melintasi ruang angkasa selama 200 juta tahun dan sekarang ketika akhirnya mencapai bumi, sinyal ini membawa cerita yang menarik. Sinyal ini bahkan mungkin bisa membantu memecahkan misteri yang sudah berumur 18 tahun. Sinyal tertangkap pada tahun 2022, ledakan gelombang radio yang sangat kuat meskipun hanya menyala sepersekian detik, tapi bisa mengalahkan cahaya seluruh galaksi. Awalnya sinyal tidak menarik perhatian karena sudah pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya. Ini adalah semburan gelombang radio cepat atau FRB. FRB bertahun-tahun menjadi misteri karena kita tidak tahu dari mana asalnya. FRB adalah ledakan energi singkat yang datang dari seluruh penjuru angkasa, nyaris tidak bisa ditangkap hanya 3 detik. FRB juga sangat mudah terlihat karena kekuatannya yang luar biasa besarnya. Satu semburan kecil bisa melepaskan energi sebanyak yang dilepaskan matahari dalam satu hari. FRB telah menjadi teka-teki bagi kita sejak tahun 2000. Kita telah menangkap lebih dari 1000 sinyal tersebut dari mana saja, dari galaksi kita sendiri sampai tempat sejauh 8 miliar tahun cahaya. Dan tidak satu pun dari sinyal-sinyal itu yang bisa mengungkap dari mana asalnya atau apa artinya. Setidaknya kita tahu bahwa sinyal-sinyal itu bukan berasal dari makhluk luar angkasa. Sinyal-sinyal itu pasti berasal dari sesuatu yang terjadi nyaris konstan. Dan sinyal yang baru saja kita lihat ini mungkin bisa membantu kita mengetahui kebenarannya. Sinyal ini berlangsung sekitar 2 milidetik dan tidak terlalu terang, tapi ketika para peneliti mengamati lebih dekat, mereka menyadari sinyal ini akhirnya bisa dilacak. Mereka segera mengamatinya dan melihat kalau semburan itu berasal dari galaksi yang jaraknya sekitar 200 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, setara jarak yang ditempuh gelombang radio tersebut untuk sampai ke bumi. Sinyal tersebut berkedip dengan pola yang aneh, ini disebut sintilasi. Ketika cahaya atau gelombang radio mencapai bumi, gelombang bisa saja bertemu awan gas yang tidak terduga. Partikel dan gelombang mulai memantul dari gas ini yang agak mengganggu sinyal. Jadi ketika kita menerimanya, sinyal sedikit aneh dan terdistorsi. Mirip aku. Tapi awan inilah yang membantu kita mengetahui lokasi tepat asal sinyal ini. Ternyata sinyal ini berasal dari bintang neutron. Bintang neutron adalah benda angkasa menarik yang adalah sisa-sisa bintang yang hidup dengan cepat dan menyala terang. Ketika bintang yang sangat kuat ini jauh lebih kuat daripada matahari, kehabisan bahan bakar, ia tidak bisa lagi menopang beratnya. Maka bintang ini akan meledak dan menghasilkan pemandangan menakjubkan bernama supernova. Di masa akhir hidupnya, inti bintang hancur karena gaya gravitasinya yang sangat kuat dan ini menciptakan salah satu benda terpadat di alam semesta. Sekali lagi mirip dengan aku. Ya, mau gimana lagi? Agar lebih jelas, yuk kita bandingkan dengan osmium, elemen paling padat di planet kita. Jika kamu memiliki sebuah kubus kecil osmium berberat sekitar 3,6 kg, ini cukup berat dan berarti 0,03 meter kubik osmium akan memiliki berat 639 kg, sama dengan berat seekor sapi biasa. Sekarang, coba tebak berapa berat sebuah kubus kecil bintang neutron? Salah, beratnya bisa mencapai 7 miliar ton per satu kubus kecil. Jangan pernah berpikir untuk memegangnya di tanganmu ya. Benda itu akan melengkungkan struktur realitas di sekelilingnya. Ini seperti membayangkan gunung Everest yang dipadatkan menjadi sebuah bola kecil. Sulit dibayangin kan? Jadi meskipun sangat berat, bintang-bintang ini ternyata sangat kecil, hanya sekitar 9,7 km. Ukuran ini sebesar sebuah kota dan masih lebih berat daripada matahari kita. Tapi kalau itu belum cukup mengerikan bagi kalian, bintang neutron yang sedang kita bicarakan bukan bintang biasa, dia bintang magnetar. Magnetar adalah tipe bintang neutron yang langka. Ketika bintang neutron lahir, hanya 10% kemungkinan bintang itu menjadi magnetar. Hal ini bisa terjadi jika ketika bintang itu runtuh, medan magnetnya bertambah kuat.
Perputarannya sangat cepat, bagian dalamnya menjadi liar, dan boom! Ada medan magnet yang triliunan kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Bahkan medan magnet ini paling ekstrem di alam semesta. Medan magnet ini benar-benar bisa mencabik-cabik atom. Itulah yang dilakukan medan magnet, mencabik-cabik semua sehingga akhirnya dikelilingi oleh subpartikel bermuatan listrik yang sangat panas yang disebut plasma. Medan magnet menjadi aneh, memutar dan membengkokkan plasma sesuai keinginannya dan akhirnya menjadi pesta yang teramat sangat panas. Semua terus-menerus bertabrakan, berhamburan dan terserap, bukan tempat terbaik untuk nongkrong. Sekarang kembali ke tokoh utama kita. Magnetar dalam cerita kita juga memiliki subplasma dan medan tak terlihat yang menakutkan di sekelilingnya. Dan dari sinilah sinyal misterius itu berasal. Sebuah sinyal lahir di sekitar tempat itu berjarak 9.978 km dari magnetar. Sepertinya jauh ya, tapi jarak ini lebih pendek dari penerbangan New York ke Singapura. Tapi ini sangat aneh karena bagaimana mungkin semburan gelombang radio bisa lolos dari tempat seperti itu? Biasanya gelombang radio akhirnya akan terblokir atau terserap. Paling sering gelombang radio terjebak di sana seperti di dalam sangkar. Yang satu ini berhasil membebaskan diri yang berarti ada sesuatu yang melubangi plasma. Entah bagaimana, energi menjadi kacau, melintir dan membentuk kembali dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga mulai melepaskan gelombang radio. Artinya FRB kemungkinan besar berasal dari bintang neutron serta berbagai jenis bintang lainnya seperti magnetar atau pulsar. Baru-baru ini, para astronom membuat teleskop baru yang canggih bernama CHIME Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Panjang ya, teleskop ini mendeteksi FRB setiap hari. FRB biasanya penuh kejutan. Di tahun yang sama, kami menemukan FRB dengan puncak periodik yang lebih dari 3 detik, jauh lebih lama daripada semburan pada umumnya. Yang satu ini mungkin juga berasal dari bintang neutron. Tapi kalau hanya bintang neutron, kita mungkin tidak akan terlalu sering menerimanya. Sepertinya sinyal-sinyal ini sangat beragam dan mungkin saja berasal dari berbagai tempat, misalnya di dekat lubang hitam. Jadi ada beberapa teori lain tentang asal-usulnya. Contohnya cahaya ini berasal dari 2 bintang yang saling bertabrakan. Gak ada yang lebih epik dari itu kan? Tabrakan 2 bintang melepaskan energi yang tidak terbayangkan dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Sebagian astronom menduga tabrakan bintang bisa menjelaskan FRB, tapi tentu saja itu tidak sering terjadi. Selain itu, FRB terkadang berulang, sebagian besar berkedip sekali dan menghilang, tapi terkadang hampir berkedip seperti yang sudah kita bahas. Sebagian bahkan mengikuti pola yang persis sama. Contohnya, pengulangan tersering mengikuti siklus 16 hari. Pengulangan ini kacau selama sekitar 4 hari, lalu diam selama 12 hari sebelum mulai lagi. Hal ini sulit dijelaskan bahkan dengan bintang neutron sekalipun. Pasti ada mekanisme astrofisika unik yang berperan, mungkin sesuatu yang mengorbit, sesuatu lain, tapi tabrakan bintang hanya bisa menjelaskan sinyal yang berkedip sekali dan berhenti. Kemungkinan lainnya adalah Blitzar, nama yang konyol untuk ide yang sangat dramatis, bintang neutron yang berubah menjadi lubang hitam. Sekali lagi peristiwa seperti ini akan melepaskan semburan gelombang radio yang sangat besar. Tapi sekali lagi, peristiwa ini sangat jarang terjadi dan sinyalnya tidak seharusnya berulang. Lubang hitam sendiri merupakan pilihan yang cukup bagus. Lubang hitam merupakan pusat dari banyak teori FRB. Mungkinkah semburan ini berasal dari bintang neutron yang jatuh ke dalam lubang hitam? Atau dari lubang hitam yang runtuh? Mungkin juga dari materi gelap yang berinteraksi dengan lubang hitam. Siapa tahu, lontarkan saja semua ide itu. Tentu saja, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah peradaban di luar bumi. Mungkin tidak semua semburan ini, tapi setidaknya beberapa di antaranya mungkin saja sinyal dari tetangga kita yang cerdas. Tapi seperti yang kami bilang, hal itu sangat tidak mungkin mengingat sinyal-sinyal itu datang dari seluruh penjuru langit dan dari jarak yang berbeda-beda. Selain itu, hampir semuanya sama dan itu akan sangat sulit dan aneh bagi peradaban cerdas yang mencoba mereproduksinya.
Tapi siapa yang tahu apalagi yang akan kita temukan di masa depan? Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan match not found yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J18390. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi. Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka. Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari. Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron. Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa.
Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi, itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah. Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita, energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau katai putih. Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa FRB adalah pesan dari makhluk luar angkasa. Bukan hanya karena ada ribuan semburan setiap harinya di seluruh penjuru langit, tapi juga karena kita tahu sumber semburan ini pasti sangat energetik. Tetangga kita harus memiliki peralatan yang lebih kuat dari seluruh galaksi untuk itu. Tapi intinya, meskipun semua sinyal ini sangat menarik, masih banyak yang harus dipelajari tentangnya.
Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini, bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama ALMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh. Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari. Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut. Perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari.
Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova kolaps inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah. Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan, karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu. Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi, dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova. Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse, dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning bukan merah. Kalau demikian maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh. Awan Magellan Besar berjarak hampir 170.000 tahun cahaya, dan kita masih mendeteksi radiasinya. Agak sulit untuk menentukan secara pasti seberapa jauh zona bahaya tersebut. Perkiraan kasarnya mungkin sekitar 100 tahun cahaya. Untungnya Betelgeuse gak akan membahayakan manusia. Jaraknya ratusan tahun cahaya dan supernova gak akan memengaruhi kita sama sekali. Kita bisa menikmati keindahan supernova tanpa perlu khawatir.
Wah, lihat nih, astronom baru-baru ini menemukan bintang neutron alias bintang mati yang berputar dengan kecepatan luar biasa, yaitu 716 kali per detik. Ini menjadikannya salah satu bintang berputar tercepat yang pernah ditemukan di alam semesta. Bukan hanya itu, permukaannya terus-menerus meletus dengan ledakan super kuat, nyaris tanpa henti. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam misteri bintang neutron ini, yuk kita cari tahu apa sebenarnya bintang ini. Bintang neutron lahir dari sisa-sisa bintang raksasa yang masanya setidaknya 8 kali matahari. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar nuklir, mereka tidak berdaya melawan gaya gravitasi yang menarik materi mereka ke dalam. Akibatnya inti bintang runtuh dan memicu ledakan supernova yang melontarkan lapisan terluar bintang. Yang tersisa adalah inti yang sangat padat, yaitu bintang neutron. Sisa-sisa bintang ini sangat kecil, biasanya hanya lebar 19 km. Tapi bintang-bintang ini menyimpan massa yang lebih besar dari matahari. Kepadatan bintang neutron juga bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, massa 2 matahari dipadatkan menjadi bola seukuran kota. 1 sendok teh materi bintang neutron akan memiliki berat sekitar 10 juta ton. Itu setara dengan gabungan berat 85.000 paus biru. Kepadatan yang luar biasa inilah yang bikin bintang neutron punya medan gravitasi yang super kuat. Ketika materi jatuh ke bintang neutron, materi tersebut berakselerasi hingga kecepatan jutaan mil per jam sebelum membentur permukaan. Energi yang dilepaskan dari benturan tersebut benar-benar spektakuler. Meskipun namanya bintang neutron, di dalamnya ada proton juga. Biasanya proton saling menjauh karena muatan positifnya yang sama, tapi pada bintang neutron, gravitasi yang sangat kuat itu memaksa mereka saling mendekat sedemikian rupa sehingga gaya nuklir kuat mendominasi. Gaya ini lalu menarik proton menuju neutron, menyatukan mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari satu kesatuan. Di dalam bintang makin dalam makin aneh. Dekat permukaan, neutron menggumpal menjadi gumpalan seperti nyoki neutron. Agak lebih dalam, gumpalan-gumpalan ini nyambung jadi rantai panjang, membentuk apa yang ilmuwan sebut lapisan spaghetti. Jadi lapar nih. Pada tekanan yang jauh lebih besar, rantai spaghetti ini bergabung berdampingan menciptakan lembaran datar seperti lasanya neutron. Terus masuk lebih dalam lagi, dan lasanya akhirnya terurai menjadi massa yang seragam. Tapi strukturnya tetap nggak mulus nih. Ada celah, rongga berbentuk tabung panjang yang mirip banget pasta penny. Jadi di dalam bintang neutron ada lapisan gnocchi, spaghetti, lasanya, dan penny. Setiap lapisan ini adalah manifestasi dari hukum fisika yang mencengangkan di bawah tekanan maha dahsyat. Oke, siang ini udah pasti makan masakan Italia deh. Nah, bintang neutron yang baru ditemukan ini adalah bagian dari sistem biner yang ada di gugus bintang padat. Gugus ini terletak di dekat pusat galaksi Bima Sakti, sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di arah rasi bintang Sagittarius. Putaran bintang ini gila banget. Kalau kita ambil periode bukan 1 detik, tapi 1 menit, ini bakal lebih dari 42.000 rotasi per menit. Bintang baru ini bersaing ketat dengan bintang neutron lain yang berputar dengan kecepatan yang sama persis. Tingkat rotasi ekstrem seperti ini jarang banget dan bikin bintang-bintang ini jadi penyimpangan kosmik dalam hal perilaku dan sifat. Bentar, kita wajib menyebutkan pasangan biner bintang neutron ini, yaitu Katai Putih, sisa bintang yang ukurannya mirip matahari. Katai Putih ini juga cepat mengorbit bintang neutron hanya dalam waktu 11 menit. Artinya pasangan ini adalah sistem biner dengan periode orbit terpendek yang pernah tercatat. Bayangkan, bintang melesat mengelilingi pasangannya lebih cepat dari waktu untuk membuat secangkir kopi. Iya, kecepatan kayak gitu yang sedang kita bahas. Orbit yang sangat rapat dan cepat ini menunjukkan betapa kuatnya gaya gravitasi di dalam sistem ini.
Kalian mungkin penasaran, apa sih yang bikin bintang neutron muter secepat itu? Itu namanya konservasi momentum sudut. Ketika bintang raksasa runtuh menjadi bintang neutron, ia menyusut secara drastis. Penyusutan yang sangat cepat ini memberikan dorongan instan pada putarannya, seperti pemain seluncur es yang berputar semakin cepat ketika ia menarik lengannya ke dalam. Semakin kecil bintang neutronnya, semakin cepat pula putarannya yang menghasilkan laju rotasi yang ekstrem. Di sistem biner kayak gini, bintang neutron bisa mencapai laju rotasi yang lebih cepat lagi. Triknya adalah dengan mencuri materi dari bintang pasangannya. Proses ini disebut pencurian, bukan akresi. Materi yang dicuri membawa momentum sudut tersebut yang menambah kecepatan rotasi bintang neutron. Materi yang terakresi juga dapat menumpuk di permukaan bintang neutron yang pada akhirnya memicu ledakan termonuklir yang dahsyat. Ledakan ini melepaskan energi yang luar biasa besar, membuat bintang neutron bersinar sampai 100.000 kali lebih terang dari matahari untuk sementara waktu. Ini bikin astronom bisa mempelajari detail rumit dari lingkungan ekstrem ini. Instrumen sinar X NASA yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dikenal dengan nama Neutron Star Interior Composition Explorer atau yang lebih akrab dipanggil NICER mengamati 15 ledakan termonuklir di permukaan bintang neutron yang dimaksud antara tahun 2017 dan 2021. Salah satu ledakan itu nunjukin pola unik yang disebut osilasi ledakan termonuklir, yaitu tambalan kecerahan yang asimetris banget di lapisan permukaan pembakaran bintang neutron yang terakresi. Pola ini cocok dengan tingkat putaran bintang neutron dan mengonfirmasi kecepatan rotasi ekstremnya. Tunggu dulu, bagian paling kerennya baru mau mulai. Bintang neutron udah ekstrem, tapi ada yang lebih gila. Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan medan magnet yang kuat banget, sampai 1000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini membedakannya dari bintang neutron lain. Mereka mampu mendistorsi atom-atom di objek-objek terdekat, sehingga membuat kehidupan mustahil untuk ada di sekitarnya. Kerapatan energi medan magnet magnetar sangat tinggi, bahkan 10.000 kali lebih besar daripada kerapatan massa timbal. Magnetar juga menghasilkan ledakan sinar X dan sinar gamma yang kuat banget sampai bisa sementara ngalahin kecerahan seluruh galaksi. Ledakan ini sering dipicu oleh gempa bintang, pergeseran keras di kerak magnetar yang disebabkan oleh medan magnetnya sendiri. Contohnya ledakan sinar gamma dari magnetar tahun 2004, saking kuatnya sampai mengganggu ionosfer bumi. Ledakan itu menghantam bumi dengan kekuatan yang dahsyat sehingga terdeteksi oleh sejumlah satelit Swift yang dirancang khusus untuk mendeteksi ledakan sinar gamma dari seluruh alam semesta. Gak hanya mendeteksi ledakan itu, tapi juga dihantam oleh energi yang sangat besar sampai sensornya mengalami kelebihan beban. Padahal Swift gak menghadap langsung ke ledakannya loh. Energi yang sangat kuat itu mampu menembus pesawat ruang angkasa dan bikin kameranya kewalahan. Seandainya magnetar sedekat bulan dengan bumi, medan magnetnya akan mampu menghancurkan seluruh data kartu kredit di planet ini dengan cara menghapus bersih garis magnetiknya. Itulah tingkat kekuatan yang kita bahas di sini. Magnetar aktif banget, tapi relatif cuma sebentar. Medan magnet mereka yang kuat bakal melemah setelah sekitar 10.000 tahun. Setelah itu mereka berhenti memancarkan sinar X dan sinar gamma yang kuat. Para astronom memperkirakan ada setidaknya 30 juta magnetar yang gak aktif di galaksi Bima Sakti saja. Relik kosmik yang sunyi ini tersebar di seluruh galaksi. Bintang neutron dan magnetar berfungsi sebagai laboratorium fisika ekstrem. Dengan demikian, astronom bisa memahami perilaku materi tertentu dalam kondisi yang gak akan pernah bisa ditiru di bumi. Kepadatan yang luar biasa dari objek-objek ini membantu para ilmuwan mengungkap apa yang terjadi ketika proton dan elektron dimampatkan untuk membentuk neutron. Hal ini menghasilkan keadaan materi yang gak ada di tempat lain di alam semesta. Ledakan dahsyat pada bintang neutron dan magnetar juga berperan penting dalam pembentukan elemen-elemen berat seperti emas dan platinum. Elemen-elemen ini kemudian tersebar di seluruh alam semesta melalui peristiwa penuh energi itu yang pada akhirnya menjadi bagian dari planet dan bintang dan kita semua.
Oh ya, instrumenizer NASA sudah memainkan peran penting banget dalam mengungkap misteri bintang neutron. Kemampuannya mendeteksi sinar X dengan presisi tinggi, bikin astronom bisa mempelajari putaran cepat bintang neutron yang tadi kita bahas dan ledakan termonuklir yang terjadi di permukaannya. Jadi, apa ada yang lebih keren dari itu? Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinae terdiri dari 2 bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya.
Oke, kayaknya bakal kutulis di agendaku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cas, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rho Cas pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rho Cas akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rho Cas yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti dua hal. Jauh di dalam intinya, Rho Cas melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rho Cas menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rho Cas mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rho Cas jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rho Cas benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rho Cas telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah. Ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana.
Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita, dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini, sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer, dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu.